Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Ini terlalu terang ini lampunya di situ. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjut lagi membahas i'rab kitab Fathul Qorib, Kitabu Ahkamis Sholati ya. Sekarang bagian yang ke-7 ya, atau bagian yang keberapa? Pokok bagian lanjutannya ya. Jadi langsung saja kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iris salihina wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Kayaknya ini lumayan. Enggak apa-apa, agak petang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhiruhu fil ikhtiyari ila didil mislaini. Dan akhir waktu asar dalam waktu ikhtiar itu sampai bayangan benda itu 2 kali lipat dari bendanya tersebut. Jadi ketika kalian punya tongkat panjangnya 1 meter, itu ketika kalian berdirikan ternyata kok bayangannya itu 2 kali lipat dari 1 meter, berarti bayangannya 2 meter, maka itu adalah akhir waktu asar sampai waktu ikhtiar ya. Dalam waktu ikhtiar waktu ikhtiar terakhir itu. Wasalisu, adapun waktu yang ketiga ya. Waktu yang ketiga dalam pelaksanaan sholat asar adalah waktu jawaz. Waktu boleh ya, masih boleh melaksanakan sholat asar. Wa asyara lahu biqoulihi. Di sini musannif memberikan isyarah mengenai waktu jawaz dengan dawuh beliau. Wa fil jawazi ila ghurubi syamsi. Jadi takdirannya wa fil jawazi ila ghurubi syamsi, di sini takdirannya wa akhiruhu fil jawazi ila ghurubi syamsi. Dan akhir waktu asar di dalam waktu jawaz itu sampai terbenamnya matahari. Wa rabi'u, kemudian waktu yang keempat adalah waktu jawazin bila karohatin. Waktu jawaz bila karohah, tanpa makruh ya, tanpa karohah. Wa huwa min masiridilli mislaini ilal isfirari. Nah, waktu ini dimulai ketika bayang-bayang benda tadi itu 2 kali lipat dari benda tersebut sampai isfirar, sampai remang-remang ya. Cahayanya itu remang-remang. Kemudian waktu yang terakhir wal khamisu, yang kelima, waktu tahrimin, waktu haram, waktu pengharaman. Nah, waktu pengharaman ini wahwa takhiruha ila ayyabqa minal waqti ma la yasauha, yaitu mengakhirkan asar sampai tersisa sedikit waktu yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan asar. Jadi maksudnya itu ila ayyabqa, kalau saya maknai satu persatu ya, ila ayyabqa, sampai tersisa minal waqti dari waktu, ma waktu, la yasau, yang tidak meliputi, yang tidak cukup apa waktu pada asar gitu. Jadi hanya ini kembali ke asar. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya, kenapa kok ini hanya kembali ke asar, bukannya asar itu mudakar? Ya. Jadi kalau saya cek di kitab Hasyiah Al-Bajuri, asar itu di kitab tersebut ya, itu domirnya itu pakai domir mu'annas yang di kitab Hasyiah Al-Bajuri. Sedangkan yang di kitab saya ini, yang kemarin itu wal asru ay sholatuhu ya. Semestinya kalau kita ngikut di kitab Hasyiah Al-Bajuri itu wal asru ay sholatuha, keterangannya seperti itu. Cuman di bagian hasyiahnya di situ dijelaskan bahwa asar itu bisa mudakar, bisa juga muannas gitu. Jadi ya kalau misalkan musannif di sini pakai domir mudakar ya terserah, bisa pakai domir muannas juga bisa gitu. Nah, untuk artinya kurang lebihnya seperti itu. Sekarang kita masuk ke analisis. Wa akhiruhu. Nah, lafadz wa akhiruhu ini enggak hanya wa akhiruhu saja, tapi wa akhiruhu fil ikhtiyari ila dilil mislaini. Ya, jadi jumlah yang dalam kurung ini menjadi badal dari qaulihi. Jadi di bagian sebelumnya kan redaksi yang terakhir kan biqaulihi, dengan ucapannya musannif. Nah, ucapannya musannif ini apa? Ya, ucapannya musannif itu kita awali di bagian yang ini, yaitu ini wa akhiruhu fil ikhtiyari ila dilil mislaini. Nah, berhubung jumlah ini posisinya sebagai badal dari qaulihi ya, maka di sini jumlah ini
fi mahalli jarrin. Karena kemarin yang lafadz qaulihi itu kan mubdal minhu. Mubdal minhunya kemarin dibaca jar. Sehingga di sini badalnya juga harus jar. Cuman berhubung di sini berupa jumlah itu tidak bisa dibaca jar, tapi bisanya fi mahalli jarrin gitu. Gitu ya. Nah, kalau badal ini kita perjelas satu persatu, wa akhiruhu. Wawnya di sini saya jadikan sebagai waw ataf. Wawnya waw ataf. Nah, kemudian yang akhiruhu fil ikhtiyari ila diril mislaini ini menjadi maktuf. Untuk maktuf alihnya mana? Maktuf alihnya adalah lafaz sebelumnya yang ada di dalam kurung, yaitu wa awal waqtiha azyada ala dilil misli. Ya, yang membahas awal waktu asar adalah tambahnya bayang-bayang benda itu sedikit. Nah, itu. Kemudian wa akhiruhu dan akhirnya. Nah, saya artikan dan waktu akhirnya adalah ini. Itu ya. Nah, kalau kalau maktuf ini kita berjelas satu persatu, baru akhiruhu posisinya sebagai mubtada dibaca rafa, tanda rafanya dhammah pada mudhofnya, pada akhiru. Di sini berupa idhofah, akhiru sebagai mudhof, hu sebagai mudhof ilaih. Akhiru, jadi akhiru itu menunjukkan batas paling akhir, ya. Makanya di situ alifnya itu diharokati panjang, akhiru. Lafaz serupa juga biasa kita temu untuk redaksi akhirat ya. Dunia sama akhirat. Akhirat itu pasti walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat. Hamzahnya itu pasti dipanjangkan. Karena itu menunjukkan bahwa itu benar-benar akhir yang paling akhir. Setelah itu enggak ada lagi. Gitu. Nah gitu ya. Kemudian untuk hu di sini mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu hukumnya jar, tapi berhubung yang menjadi mudhof ilaih ini adalah isim domir, dan isim domir itu hukumnya mabni, maka isim domir ini fi mahalli jarrin, gitu ya. Kemudian fil ikhtiyari ini jar majrur, huruf jarnya fi, majrurnya adalah lafadz al ikhtiyari yang berupa isim mufrad, sehingga di sini tanda jarnya menggunakan kasroh. Dan di sini fil ikhtiyari fi-nya itu punya faedah dzarfiyah, ya, dzaraf. Wa akhiruhu dan waktu akhir, ya, akhir waktu asar fil ikhtiyari dalam waktu ikhtiar adalah ini. Kemudian lafaz selanjutnya ila dilil mislaini ini menjadi khobarnya akhiruhu, ya. Di sini khobarnya berupa jar majrur. Huruf jarnya ila, majrurnya adalah lafaz dilil mislaini yang berupa idhofah. Dilli sebagai mudhof, al mislaini sebagai mudhof ilaih. Itu ya. Dan di sini sebenarnya kalau khobarnya itu berupa dzaraf atau jar majrur, itu yang menjadi khobar hakiki bukan jar majrur atau dzarafnya, tapi lafadz yang dibuang. Ya, bisa mustaqirun, bisa maujudun, bisa kainun, gitu ya. Tapi kalau di sini saya milihnya yang mana? Di sini kalau misalkan saya milih, coba saya cocokkan dulu ya. Wa akhiruhu dan waktu akhir atau akhir waktu asar fil ikhtiyar dalam waktu ikhtiar. Ini saya ngambil yang maujudun. Maujudun itu ada ila dilil mislaini sampai bayang-bayangnya itu 2 kali lipat gitu. Saya ambil maujudun. Mungkin redaksi maujudun ini enggak ada di bait yang itu. Wa akhbaru bidorfin au biharfi jar nawi nama kainin aw istaqor. Adanya kainun sama istaqoro ya. Tapi maujudun ini ada kalau di dalam kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah ya. Nah, di sini jar majrur. Nah, di sini untuk majrurnya idhofah ya, dilli sebagai mudhof, al-mislaini sebagai mudhof ilaih, dilli jarnya menggunakan ila, kemudian al-mislaini jarnya karena posisinya sebagai mudhof ilaih. Dan al-mislaini tanda jarnya menggunakan ya sebab dia isim tasniyah. Kemudian wasalisu. Wasalisu ini bisa kalian pilih ya, bisa waw istinaf atau waw atof. Asalisu berarti atofnya ke asani ya, gitu. Kalau waw istinaf ya bisa karena ini mengawali jumlah baru gitu. Kemudian asalisu menjadi mubtada dibaca rafa, tanda rafanya dhammah. Ya, sebab asalisu merupakan isim yang menunjukkan adat tartib. Jadi al-awwal, as-sani, as-salis, ar-rabi sampai selanjutnya itu adat yang menunjukkan tartib gitu ya.
Selanjutnya waktu jawazi ini menjadi khobarnya wasalisu atau asalisu. Dibaca rafa tanda rafanya dhammah pada mudhofnya sebab di sini berupa idhofah waktu sebagai mudhof, al jawazi sebagai mudhof ilaih. Selanjutnya wa asyara. Wawunya di sini kalau menjadi waw atof saya kurang cocok. Atau kemana? Ke asalisu tah. Enggak pas. Yang benar kalau waw atof setelahnya itu ya ar-rabi'u, wasalisu wal-rabi'u wal-khamisu itu cocok. Cuman di sini enggak cocok. Jadi wawunya di sini saya jadikan sebagai waw istinaf. Kemudian asyara itu fi'il madhi ya, mabni fathah. Asyara yushiru mengikuti wazan af'ala yuf'ilu ya. Kemudian untuk fa'ilnya asyara adalah dhamir mustatir, takdirannya huwa dan huwa ini kembali ke musannaf atau al-musannaf. Kemudian lahu di sini jar majrur ya, huruf jarnya lam, majrurnya isim dhamir hu. Sebenarnya bukan jar majrur tapi huruf jar dan isim dhamir yang fi mahalli jarrin gitu yang benar. Dan lahu di sini posisinya sebagai maf'ul bih tapi ghairu sharih. Maf'ul bih yang ghairu sharih. Selanjutnya biqaulihi. Ini jar majrur, huruf jarnya ba, majrurnya adalah lafadz qaulihi yang berupa idhofah, qauli sebagai mudhof, hi sebagai mudhof ilaih. Hi di situ bukan dibaca jar tapi fi mahalli jarrin. Hi pakai harokat kasroh karena mabni alal kasri, mabni kasroh ya. Biqaulihi ya, bukan biqaulihu karena aturannya seperti itu. Ya. Selanjutnya wafil jawazi, bukan hanya wafil jawazi saja tapi wafil jawazi ila ghurubi syamsi. Nah, jumlah ini, semuanya ini yang ada di dalam kurung, ini posisinya sebagai badal dari qaulihi. Berhubung qaulihi itu mubdal minhu, i'rabnya jar, maka di sini wa fil jawazi ila ghurubi syamsi fi mahalli jarrin. Gitu ya. Nah, kalau badal ini kita perjelas satu persatu. Wa fil jawazi. Wawunya saya jadikan sebagai wawu atof. Atof kemana? Atof yang wa akhiruhu fil ikhtiyari ila dilil mislaini. Tuh. Selanjutnya fil jawazi. Fil jawazi ini jar majrur. Huruf jarnya fi, majrurnya adalah lafadz al jawazi yang berupa isim mufrad. Fi-nya menunjukkan dzarf ya. Dzarf ya. Kemudian ila ghurubi syamsi ini menjadi khobar. Nah, bentar dulu. Menjadi khobar yang berupa jar majrur, huruf jarnya ila, majrurnya adalah lafadz ghurubi syamsi yang berupa idhofah, ghurubi sebagai mudhof, asyamsi sebagai mudhof ilaih. Pertanyaannya, mana mubtada'nya? Mubtada'nya dibuang. Takdirannya apa? Takdirannya gini. Wa fil jawazi ila ghurubi syamsi ai wa akhiruhu fil jawazi ila ghurubi syamsi. Jadi akhir waktu sholat asar di dalam waktu jawaz adalah sampai terbenamnya matahari. Itu ya. Jelas ya. Jadi lafaz yang dibuang adalah wa akhiruhu. Wawunya udah ada di sini. Berarti yang dibuang adalah akhiruhu. Ya. Selanjutnya warabi'u. Wawunya adalah waw atof ya. Kemudian arabi'u itu selain dia maktuf dari maktuf alaih lafadz as-salisu ya, ini juga posisinya sebagai mubtada, dibaca rafa, tanda rafanya dhammah. Jelas ya. Kemudian waktu jawazin ini menjadi khobarnya ar-rabi'u, dibaca rafa, tanda rafanya dhammah pada mudhofnya. Di sini berupa idhofah, waktu sebagai mudhof, jawazin sebagai mudhof ilaih. Selanjutnya bila karohatin ini menjadi sifat atau naat dari waktu jawazin ya. Di sini sifatnya berupa syibh jumlah ya. Jadi yang keempat adalah waktu jawaz yang tanpa adanya karohah, tanpa adanya makruh. Gitu. Selanjutnya wahwa. Nah, wahwa min masirid dilli mithlaini ilal isfirari. Jadi jumlah ini ya. Nah, ini menjadi hal. Jadi wawunya di situ adalah waw haliyah. Kemudian yang huwa min masiriddin limislaini ila isfirari, jumlah ismiyah ini menjadi halnya waktu jawazin bila karohah, menjelaskan kondisinya waktu jawaz yang tanpa karohah. Jadi
Di sini ada pembahasan mengenai jumlah itu harus dikasih waw haliyah. Penjelasan ini ada di kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah, cuman saya belum ngecek di kitab aslinya atau kitab langsungnya. Cuman tadi saya menemukan ada terjemahannya dan saya lihat referensinya itu ngambil dari Jami'ud Durus. Jadi saya langsung sampaikan saja. Di sini salah satu kondisi di mana jumlah itu harus atau wajib diberi waw haliyah. Ada tiga kondisi. Cuman di sini saya akan menjelaskan satu kondisi saja, yaitu ketika jumlah itu diawali dengan domirnya sohibul hal. Ya, diawali dengan domirnya sohibul hal. Di sini jumlah ini mana tadi? Wahwa min masirid dili mislaini ila isfirari, ini diawali dengan domir huwa. Dan huwa ini kembali ke waktu jawazin bila karohatin, ya kan? Sehingga di sini dikasih waw haliyah. Nah, gitu ya. Di sini referensinya Jami'ud Durus Al-Arabiyah, saya lihat di bawahnya itu. Nah, kalau hal yang berupa jumlah ismiyah ini kita perjelas satu persatu. Wawnya tadi jelas waw haliyah. Huwa adalah isim domir yang menempati posisinya mubtada, sehingga huwa ini fi mahalli raf'in. Kemudian min masirid dilli, ini menjadi khobarnya huwa, bukan dibaca rafa, tapi fi mahalli raf'in, karena di sini berupa jar majrur. Huruf jarnya min, majrurnya adalah lafadz masirid dilli yang berupa idhofah. Masirid sebagai mudhof, ad-dilli sebagai mudhof ilaih, gitu. Kemudian mitlaini. Nah, mitlaini ini menjadi khobarnya masir. Jadi masir itu asal katanya soro, dan soro itu salah satu saudaranya kana. Ya, bait alfiyahnya kakana dolabata adha asbaha amsa wa soro laisa zalabariha. Ada soro. Itu ya. Mungkin kalian bertanya, mana isimnya soro atau isimnya masir di sini? Yaitu lafadz ad-dilli. Di sini sudah bertransformasi menjadi mudhof ilaihnya masir, gitu. Tapi ini asalnya itu isimnya masir, isimnya soro. Kemudian mislaininya ini menjadi khobarnya masir atau khobarnya soro. Dibaca nasab, tanda nasabnya menggunakan ya, sebab mislaini di sini isim tasniyah, gitu. Kemudian ila isfirori ini jar majrur, huruf jarnya ila yang punya faedah intihaul ghoyah. Kemudian al isfirori adalah majrurnya yang berupa isim mufrad, sehingga di sini tanda jarnya menggunakan kasroh. Sebab al isfiror isim mufrad. Ya posisi senggotnya ya masdar dari isfarro yasfarru isfiroron. If'alla yaf'allu if'ilalan. Ya. Selanjutnya wal khamisu, wawnya adalah waw ataf, al khamisu ma'tuf, untuk ma'tuf alihnya adalah lafadz ar-rabi'u. Ya, dan di sini juga sekaligus posisinya sebagai mubtada, dibaca rafa. Jelas. Waktu tahrimin menjadi khobarnya al khamisu, dibaca rafa, tanda rafanya dhammah pada mudhofnya, pada waktu. Waktu sebagai mudhof, tahrimin sebagai mudhof ilaih. Selanjutnya wahwa. Nah, ini sama seperti yang tadi ya. Di sini wawnya adalah waw haliyah. Kemudian huwa takhiruha ini adalah jumlah ismiyah yang diawali dengan domir, dan domir ini kembali ke sahibul hal. Sahibul halnya mana? Sahibul halnya adalah waktu tahrim. Ya. Jadi gitu, di sini halnya berupa jumlah ismiyah. Kalau kita perjelas satu persatu, huwa adalah isim domir yang fi mahalli raf'in karena posisinya sebagai mubtada. Kemudian takhiruha menjadi khobarnya huwa, dibaca rafa, tanda rafanya dhammah pada mudhofnya, pada takhiru. Di sini berupa idhofah, takhiru sebagai mudhof, ha sebagai mudhof ilaih. Yang berupa isim domir, ya, ha ini isim domir posisinya sebagai mudhof ilaih. Berhubung ha isim domir itu hukumnya mabni, tapi dia menempati posisinya jar, mudhof ilaih kan jar. Maka ha di sini fi mahalli jarrin. Meskipun harokatnya fathah, enggak peduli. Gitu ya. Selanjutnya ila ayyabqa. Nah, ini yang agak bulat ini. Ila ayyabqa. Ila itu huruf jar, jelas ya. Ayyabqa ini adalah majrurnya. Majrurnya di sini berupa masdar muawwal. Jadi di pembahasan sebelumnya sudah pernah saya jelaskan bahwa masdar muawwal itu adalah fi'il mudhari' yang diawali dengan an. Sama seperti ini. Di sini ada fi'il mudhari' yakni yabqa diawali dengan an, salah satu amil nasab, ayyabqa. Ya. Sehingga di sini masdar muawwal. Nah, ketika masdar muawwal ini bisa ditakwil ke bentuk masdar yang asli. Ya.
baqiya yabqa bakoan, ya kan? Baqiya yabqa bakoan. Sehingga ayabqa ini bisa kita rubah menjadi ila baqoi, ila baqoin, ya. Cuman di sini lagi-lagi yang bikin saya bulat itu ada lafadz minal wakti. Ya nggak salah sih, karena minal wakti di sini itu menjelaskan ma, lafadz yang setelahnya. Yang dimaksud ma itu minal wakti, dari waktu, ya. Ma di situ adalah waktu. Cuman kalau misalkan minal wakti ini nggak ada, maka saya nakwilnya enak. Ila ayyabqa ma la yasauha, berarti ila baqa ima la yasauha gitu. Jadi gitu. Tapi berhubung di sini ada jar majrur sebelumnya, saya agak bingung. Tapi mungkin di antara kalian ada yang tahu bagaimana cara menawil ini, silahkan tulis di kolom komentar. Jujur sampai saya bikin video ini saya masih kebingungan. Ya. Kalau ada di antara kalian yang lebih tahu, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jadi gitu, ayyabqa menjadi majrurnya ya. Kemudian minal wakti di sini jar majrur, huruf jarnya min, majrurnya adalah lafadz al-waqti, dan minnya di sini punya faedah bayanul jinsi. Ya. Kemudian untuk selanjutnya adalah ma. Ma di sini menjadi fa'ilnya yabqa, ya. Berhubung ma ini adalah isim mausul dan isim mausul itu hukumnya mabni, maka ma di sini fi mahalli raf'in karena posisinya sebagai fa'il. Fa'il itu hukumnya rafa. Ya. Nah, jadi minal wakti di sini itu menjadi keterangan atau bayan penjelasan dari ma. Yang dimaksud ma adalah waktu gitu. Kemudian setelah isim mausul itu harus berupa silah. Silahnya adalah la yasauha gitu. Di sini silahnya berupa jumlah fi'liyah ya. Nah, kalau silahnya ini kita perjelas satu persatu. La dulu, la merupakan huruf nafi ya, mabni sukun. La mahalla laha minal i'rab. Oh ya, dan sekedar tambahan bahwa silah kan jumlah yang terletak setelah isim mausul ya. Jumlah yang terletak setelah isim mausul itu adalah salah satu jumlah yang tidak memiliki mahal i'rab. Keterangan ini ada di dalam kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah ya. Di halaman-halaman terakhir pokoknya. Salah satu jumlah. Jadi ada jumlah yang punya mahal i'rab, ada juga jumlah yang tidak memiliki mahal i'rab gitu. Jadi la yasauha, jumlah ini tidak memiliki mahal i'rab karena terletak setelah isim mausul. Nah, kalau jumlah ini kita perjelas satu persatu. La merupakan huruf nafi yang mabni sukun. Kemudian yasau itu merupakan fi'il mudhari' dari wasi'a ya, kalau nggak salah wasi'a yasau. Kemudian untuk fa'il dari yasau adalah dhamir mustatir, takdirannya huwa, dan huwa ini kembali ke ma. Yang juga dhamir mustatir ini berposisi sebagai a'id. Ya, jadi a'id itu adalah dhamir yang kembali kepada isim mausul. Jadi dalam silah itu pasti ada a'idnya gitu. Kemudian ha ini menjadi maf'ul bih. Jadi dia isim dhamir yang fi mahalli nasbin karena posisinya sebagai maf'ul bih gitu ya. Dan ha ini kembali ke asar, waktu asarnya bukan waktunya, asar gitu ya. Nah, jadi cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Dan insya Allah untuk bagian selanjutnya akan kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.